Ya, kalau sebelumnya informasi yang berkembang di Barreskrim Polri memang sudah ada pengamanan yang dilakukan oleh personil Brimob pemirsa. Lantas malam hari ini bagaimana kondisinya di sana? Sudah ada rekan kami Sanzari yang sudah siap mengabarkan dari Barreskrim. Dipersilakan Izan. Ya, Caca dan juga pemirsa, situasi terkini di gedung ataupun lebih tepatnya saat ini kami berada di lobi gedung Barreskrim Polri ini terlihat landai begitu, warawiri ataupun akses orang yang biasanya ramai memang pada hari biasa atau pada hari kerja ini. Untuk hari ini memang terlihat sepi begitu sejak setidaknya siang tadi hingga malam hari ini kami memantau. Kemudian memang benar sekali dari siang hari tadi ada sejumlah anggota Brimob Polri, ini kami menghitung setidaknya ada sekitar 10 orang anggota ini mendatangi gedung Barreskrim Polri menggunakan seragam lengkap, kemudian helm dan juga membawa senjata laras panjang. Dan tadi sekitar pukul 17:45 3 orang dari anggota Brimob tersebut ini keluar dari pintu yang sama di tempat mereka masuk sebelumnya, yang kemudian 3 orang tersebut langsung menuju parkiran yang berada dekat dengan gedung Barreskrim ini, dan tidak berselang lama ketiga orang tersebut membawa 3 mobil Brimob ini keluar begitu atau beranjak dari gedung Barreskrim Polri. Untuk apa kepentingan mereka ataupun keperluan mereka berada di gedung Barreskrim Polri ini, jika mengkonfirmasi dari Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo ini menyebutkan ataupun mengatakan masih menunggu begitu updatean ataupun informasi terbaru dari tim Sus Polri. Namun tadi jika kami mengutip dari pernyataan Dirtipidum ataupun Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Pol Andirian ini mengatakan kehadiran anggota Brimob di gedung Barreskrim ini adalah untuk melakukan pengamanan begitu, dan ini merupakan permintaan resmi dari Kabarreskrim. Namun tidak dijelaskan begitu memang secara spesifik pengamanan seperti apa yang dilakukan oleh anggota Brimob ini. Namun pengamanan yang dimaksud adalah pengamanan secara keseluruhan. Dan selain itu untuk agenda ataupun aktivitas yang ada di gedung Barreskrim Polri ini, siang tadi pengacara ataupun mantan pengacara dari Baradae ini, Andreas Nohat Silitonga, mendatangi gedung Barreskrim Polri untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pengacara dari Baradae, di mana tadi dia datang sekitar pukul 13:30 dan pukul 14 ini keluar dari gedung Barreskrim. Namun ketika ditanyai apa alasan dirinya mengundurkan diri sebagai pengacara Baradae ini, dia tidak menjelaskan begitu dan mengatakan dia tidak akan mengungkapkan kepada media ataupun kepada publik apa yang menjadi alasan dia mengundurkan diri, setidaknya sampai proses hukum ini berlangsung. Dan surat yang dimaksud ataupun surat yang ditujukan oleh mantan pengacara Baradae ini adalah untuk ditujukan maksud kami ke Kabarreskrim Polri, dan di situ juga tertulis apa alasan dia mengundurkan diri. Namun tadi pada saat kesini tidak ada ataupun perwakilan yang bisa ditemui untuk menyerahkan surat tersebut, sehingga Andreas Nohat Silitonga bersama timnya ini akan kembali lagi ke gedung Barreskrim Polri pada hari Senin minggu depan. Kembali ke Anda, Caca. Baik, terima kasih Zanzari mengabarkan langsung dari Barreskrim Polri, dan mungkin saya tanyakan kepada Pak Ruli di sini. Pak Ruli, sebenarnya dengan adanya perkembangan yang dinamis di lapangan, bahkan dengan banyaknya personil yang saat ini di Barreskrim, saat ini berada di sana, tidak didampingi kuasa hukum. Apakah tidak ada rencana mungkin dari LPSK langsung jemput bola datang ke sana? Kalau memang mau memberikan perlindungan, ya mungkin malam hari ini menjadi pilihan yang baik, seperti apa? Ya, tentu kami sudah mengagendakan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, Mbak. Tentu memang segera LPSK akan menemui Baradae. Tentu ini bagian dari penelaahan ya, yang sering beberapa kali LPSK sampaikan. Ini rangkaian penelaahan, tentu kita melihat perkembangan ini akan segera melakukan langkah minimal setidaknya bertemu dulu dengan yang bersangkutan. Nah, selain itu juga kita juga mengagendakan untuk bertemu dengan penyidik atau dari Barreskrim untuk informasi yang lebih benar gitu, yang lebih pasti gitu dari penyidik gitu. Pasti akan kami lakukan itu. Oke, baik, mungkin saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ya. Sebenarnya kalau dengan kondisi Baradae seperti ini di Barreskrim,
ditahan tanpa didampingi kuasa hukum, sementara di sana penjagaannya luar biasa oleh Brimob. Kan ada tekanan psikologis, apalagi saat ini dia masih pelaku satu-satunya, belum ada pelaku lain. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini boleh tidak sih diperiksa secara hukum pidana? Pemeriksaan itu kan disesuaikan dengan kebutuhannya, tetapi harus diikuti kewajiban-kewajiban kalau pemeriksaan itu digelar. Umpamanya apa? Kalau Baradae ini didakwa atau dituduh dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, pemeriksaan tidak bisa dilakukan kalau dia tidak didampingi pengacaranya, kuasa hukum. Bahkan kalau saya berpendapat batal itu. Ya, batal demi hukum pemeriksaan yang dengan ancaman 5 tahun tidak didampingi oleh pengacara gitu. Karena itu undang-undang menyatakan wajib itu. Jadi dia wajib didampingi kalau memang ancamannya hukumannya menjadi 5 tahun gitu. Oke, kalau dari pengacara Brigadir Joshua sendiri dengan adanya pengamanan seperti ini, ada tidak sih kekhawatiran mengingat ini kan Baradae menjadi salah satu saksi kunci ya, kalau misalnya ada apa-apa dia kemudian bungkam, ya mungkin apa yang diharapkan kuasa hukum tidak akan terjadi, tidak ada bisa diungkap dari sini, bagaimana? Baik, tentunya yang pertama kami dari tim penasihat hukum kuasa daripada keluarga almarhum siap mendampingi Baradae sebagai yang saat ini tersangka. Kami semua siap mendampingi sebagai kuasa hukum apabila Baradae diperlukan, karena Baradae ini adalah saksi kunci. Tim kuasa hukum dari Brigadir J juga menjadi kuasa hukum Baradae? Kami siap mendampingi karena kami harus mendoktrin dengan supaya dia berkata jujur. Itu kuncinya. Karena jangan sampai karena ada pengunduran daripada kuasa hukum ini menjadi menghambat proses penyidikan. Karena kita juga tidak terlepas dari KUHP menentukan waktu tersebut. Jangan sampai karena tidak ada didampingi kuasa hukum, ini justru menghambat proses penyidikan. Jangan sampai ke sana. Nah, kita harus antisipasi. Kami siap mendampingi supaya diberikan perlindungan hukum, supaya mendapatkan juga keadilan untuk Baradae. Karena kami sampai hari ini tidak yakin Baradae ini yang melakukan. Karena poinnya adalah ketika bawahan ini, ketika misalnya atasan yang memerintah adalah siap laksanakan ataupun perintah. Cuma seperti 3 ini. Apakah mungkin seorang Baradae ini bisa menggerakkan institusi Polri ini yang besar? Misalnya percobaan menghilangkan barang bukti yang sampai hari ini contohlah baju daripada almarhum ini belum ditemukan. Nah, ini kita juga harus pertimbangkan. Kita harus lindungi Baradae. Oke, karena di sini tim kuasa hukum Brigadir J malah menawarkan ini Pak Beni untuk mendampingi Baradae. Supaya mungkin tidak ada keraguan lagi, apakah memungkinkan Kompolnas yang memilihkan sendiri kuasa hukum untuk mewakili Baradae supaya mungkin tidak ada keraguan ya, akan ada doktrin atau juga tekanan. Sesaat lagi dijawab usai jeda berikut. Ya, mungkin sekarang saya ke Pak Beni Mamoto, Pak, karena di sini Mas Febrian di sini malah kalau Baradae tidak punya kuasa hukum karena pihak dari kuasa hukum Brigadir Joshua ada 9, mungkin mereka juga ingin kemudian mewakili dari Baradae. Dengan keinginan seperti ini atau mungkin jangan-jangan Kompolnas punya inisiatif memilihkan kuasa hukum untuk mendampingi Baradae, Pak Beni? Iya, yang pertama tugas kami melakukan pengawasan ya. Supervisi tentang kinerja Polri dalam proses penyidikan. Kami mengawal kasus ini untuk memastikan semua dilaksanakan sesuai ketentuan. Kami yakin bahwa teman-teman penyidik ini paham betul tentang prosedur kemudian SOP-nya. Dalam hal ini ketika yang bersangkutan sudah tidak punya pengacara, tidak didampingi penjara, tentunya tidak akan di BAP pro justisia. Iya, siap. Akan menunggu nanti, ini kan hari libur, hari Senin kita tunggu nanti. Nah, kami memang sudah mengagendakan untuk bertemu dengan Brigadir E di minggu depan. Sekaligus mendengar yang bersangkutan langsung, tentunya nanti akan menyampaikan kalau ada hal-hal yang dia rasakan tidak sesuai dengan ketentuan atau dia protes dan sebagainya. Sebagai catatan, saya sebagai penyidik dulu ketika menangani berbagai macam kasus,
ketika masa jeda di luar BAP Pro Justisia, kami sering berbincang-bincang, berdiskusi, bicara ke sana kemari, dalam rangka menggali, membangun komunikasi yang baik, kemudian biasanya kita menampung curhat dan sebagainya, tetapi sekaligus biasanya tanpa dia sadari dia mulai memberikan informasi tambahan dan sebagainya. Pendekatan ini menjadi penting. Kita tidak tahu malam ini atau 1-2 hari ini bagaimana Brigadir E ini dilakukan pendekatan. Saya yakin kalau yang bersangkutan kooperatif kemudian membantu proses penyidikan ini tentunya sangat baik penanganan kasus ini. Kita spekulasi, saya yakin institusi Polri pun juga sudah memikirkan bila memang diperlukan kami sendiri dari Kompolnas salah satu adalah baik, Pak Beni. Ini Baik, Pak Beni, mohon maaf sedikit putus-putus ini komunikasi saya dengan Pak Beni. Mungkin saya terlebih dahulu kepada Pak Ruli di sini. Pak Ruli, sebenarnya apa kemudian himbauan dari LPSK kepada pihak Bareskrim sendiri untuk mungkin sesegera mungkin memilihkan atau mungkin menunjuk kuasa hukum sesegera mungkin ya Pak ya, mengingat bahwa per hari ini kuasa hukum Baradae ini memang sudah mengundurkan diri. Ini seperti apa? Apalagi kalau dia merupakan menjadi saksi pelaku, seperti apa Pak Ruli? Ya, begini Mbak Caca, jadi perlu kami informasikan ya, dalam pemeriksaan beberapa kali yang dilakukan oleh LPSK terhadap Baradae, sebetulnya LPSK sudah menyampaikan beberapa alternatif. Nah, alternatif yang dimaksud salah satunya adalah memposisikan yang bersangkutan sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Nah, tentu kita sudah memberikan informasi ini dahulu kepada Baradae dan termasuk tim kuasa hukumnya tentang justice collaborator sebelum rame-rame justice collaborator yang kita bahas hari ini. Nah, kami sudah menyampaikan beberapa kali terkait ini apa hak-haknya, kemudian apa perlakuan terhadap dirinya, apa kemudian penghargaan terhadap dirinya dalam konteks proses hukum jika dia menjadi justice collaborator. Nah, tentu tadi terkait himbauan agar hak-hak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan tidak terlanggar gitu ya, maka sesegera mungkin untuk memberikan atau menunjuk atau dia memiliki kuasa hukum gitu ya dalam konteks ini misalnya, sehingga Baradae dalam posisi dia sebagai tersangka bisa didampingi kuasa hukum karena itu perintah undang-undang. Nah, sehingga proses pemeriksaan dapat dilanjutkan lebih baik lagi ke depannya. Jadi posisi LPSK juga tentu melihat proses ini adalah proses yang sangat dinamis Mbak. Setiap hari ada pertambahan informasi baru gitu. Namun kita juga sudah menyampaikan dari awal bahwa bagaimana posisi jika seandainya menjadi saksi pelaku atau justice collaborator kepada Baradae. Dan ini akan kami pertegas kembali kepada yang bersangkutan ketika nanti kami akan bertemu dengan Baradae. Baik, gitu. Terima kasih Pak Ruli, terima kasih Pak Beni, terima kasih Mas Febrian, terima kasih Pak Abdul Fikar. Kita tunggu bagaimana kejutan-kejutan di hari berikutnya. Mudah-mudahan kasus ini sesegera mungkin bisa terungkap. Terima kasih Bapak-Bapak. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.